kelas C2 jurusan Farmasi, mahasiswi Universitas Mandala Walia Kendari. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotik, golongan aminoglikosida dan tetrasiklin. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu antibiotik. Istilah antibiotik berasal dari kata antibiosis, yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Ed Flemin yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Pada awalnya, antibiotik diisolasi dari mikroorganisme, tetapi sekarang beberapa antibiotik telah didapatkan dari tanaman tinggi atau hewan. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya, yaitu antibiotik dengan spektrum luas efektif baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif. Antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap Mycobacteriaceae atau antituberkulosis. Antibiotik yang aktif terhadap jamur atau anti jamur. Antibiotik yang aktif terhadap neoplasma atau anti kanker. Berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesa dinding sel bakteri. Yang kedua, antibiotik yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat pembentukan DNA dan RNA. Antibiotik yang menghambat pembentukan protein pada ribosom. Yang terakhir, antibiotik yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma. Berdasarkan struktur kimianya, yaitu yang pertama, antibiotik beta-laktam, aminoglikosida, tetrasiklin, polipeptida, makrolida, linkomisin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan turunan aminoglikosida. Aminoglikosida adalah antibiotik dengan struktur kimia yang bervariasi. Pada umumnya merupakan senyawa bakterisid yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, serta efektif terhadap mikrobakteri dalam bentuk garam sulfat atau hidroklorida yang bersifat mudah larut dalam air. Tidak dapat diabsorpsi oleh saluran cerna, sehingga untuk pemakaian sistemik tidak dapat diberikan secara oral dan harus diberikan secara parenteral, biasanya melalui injeksi intramuskular. Turunan aminoglikosida yang sering digunakan antara lain adalah streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, tobramisin, amikasin, netilmisin, dibekasin, dan spektinomisin. Pada umumnya, turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang melalui jembatan eter. Sebagai contoh adalah struktur kanamisin. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas aminoglikosida. Yang pertama, modifikasi pada cincin 1.
Cincin 1 sangat penting untuk aktivitas oleh karena merupakan sasaran utama dalam penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Yang pertama, gugus-gugus amino pada 6 dan 2 berhubungan dengan kekuatan antibakteri. Kanamisin A yang mengandung kedua gugus tersebut lebih aktif dibanding kanamisin B. 6 amino 2 hidroksil atau kanamisin C. 6 hidroksil 2 amino. Yang kedua, metilasi pada posisi C6 menyebabkan senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 amino tanpa menurunkan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang ketiga, hilangnya gugus 3 hidroksil atau 4 hidroksil atau mereka tidak bisa menurunkan kemampuan antibakteri kanamisin, gentamisin, netilmisin, dan sisomisin. Tidak mengandung gugus-gugus tersebut sehingga tidak dapat diaktifkan oleh enzim fosfotransferase, tetapi kemampuan antibiotik untuk mengikat ribosom bakteri berkurang. Yang kedua, modifikasi pada cincin 2. Cincin 2 sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas-aktivitas kecuali yang pertama, asetilasi pada gugus 1 amino dari kanamisin menghasilkan amikasin tidak menyebabkan aktivitas. Yang kedua, N-etilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Yang ketiga, hilangnya atom O dari gugus 5 hidroksil. Sisomisin menghasilkan 5 deoksisisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Yang ketiga, modifikasi pada cincin 3. Gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa adanya penurunan aktivitas yang bermakna. Turunan aminoglikosida adalah antibiotik dengan spektrum luas, efektif terhadap basil gram negatif seperti E. coli, Enterobacter sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Salmonella sp, Shigella sp, dan Serratia sp. Beberapa di antaranya seperti streptomycin dan kanamisin efektif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Turunan aminoglikosida menimbulkan toksisitas pada kedua cabang saraf kranial 8 dan kemungkinan menyebabkan ketulian yang tak terpulihkan. Efek samping adalah nephrotoksik, pemblokan saraf otot, reaksi alergi, kelainan darah, dan menimbulkan suprainfeksi. Contohnya yaitu neomisin sulfat, gentamisin sulfat, amikasin sulfat, dibekasin sulfat, etilmisin sulfat, pramisetin sulfat. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan tetrasiklin. Antibiotik turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaptasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotik poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas, baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Turunan tetrasiklin dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tetrasiklin alami, tetrasiklin semisintetik, bentuk laten, tetrasiklin dan produk manipulasi molekul tetrasiklin.
Berdasarkan waktu paronya, turunan tetrasiklin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tetrasiklin dengan masa kerja pendek 6-10 jam, yang kedua tetrasiklin dengan masa kerja sedang 12-15 jam, tetrasiklin dengan masa kerja panjang 16-19 jam. Turunan tetrasiklin merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum antibakteri luas dan pada kadar tinggi bersifat bakterisid. Sering digunakan sebagai pengganti penisilin G untuk pengobatan sifilis dan sebagai obat pengganti untuk pengobatan disentri basiler yang disebabkan oleh Shigella sp. Turunan ini kadang-kadang juga digunakan sebagai obat penunjang pada amoebiasis usus akut dan infeksi Plasmodium falciparum yang telah kebal terhadap obat anti malaria. Turunan tetrasiklin relatif rendah toksisitasnya dan menimbulkan efek samping seperti iritasi saluran cerna, gangguan ginjal, dan kerusakan hati bila diberikan dalam dosis berlebih. Selain itu, turunan ini juga menyebabkan warna kekuningan pada gigi yang bersifat tetap karena dapat membentuk kelat dengan kalsium fosfat dalam struktur tulang dan gigi. Contohnya yaitu yang pertama tetrasiklin HCl, klortetrasiklin, oksitetrasiklin, metasiklin HCl, doksisiklin HCl, dosisiklin hiklat, minosiklin HCl, tigesiklin. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas antibiotik tetrasiklin. Yang pertama, gugus farmakofor dengan aktivitas biologi penuh adalah senyawa semisintetik sanisiklin. Sanisiklin mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang memiliki peran penting pada transportasi turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambatan biosintesis protein di dalam sel. Yang kedua, pengaturan linier dari 4 cincin adalah prasyarat untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A. Sangat penting untuk aktivitas sedang mengkonfigurasi C5A dan C6 kemungkinan dapat berubah-ubah. Sistem penol di keton pada cincin BCD adalah planar dan penting untuk aktivitas sedang. Cincin AB mengalami perubahan bentuk konformasi. Semua turunan tetrasiklin pada pH fisiologis memiliki bentuk konformasi yang sama. Gugus dimetil amino berada di bawah sistem BCD yang planar dan kemungkinan ikatan hidrogen dengan gugus OH pada C12A, penambahan atau pengurangan jumlah cincin dan pembukaan cincin menyebabkan kehilangan aktivitas. Yang ketiga, adanya dua sistem elektron 7 yang berbeda, gugus kromofor, fenol diketon, dan dikarbonilmetan yang cukup penting untuk aktivitas antibakteri. Perluasan atau pengurangan gugus kromofor menyebabkan penurunan atau aktivitas pengganti yang dapat meningkatkan kemampuan donor elektron dari gugus fenol diketon akan meningkatkan aktivitas. Yang keempat, adanya gugus 4-dimetil amino penting untuk pembentukan ion sweeter untuk distribusi optimal dalam tubuh dan untuk aktivitas in vivo. Hilangnya gugusan tersebut menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Gugus ini harus berada dalam bentuk konfigurasi seperti tetrasiklin alami, bentuk konfigurasi 4 epitetrasiklin, aktivitasnya lebih rendah dibandingkan bentuk tetrasiklin alami.
Yang keenam, pada gugus 2 karbonamid hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. Satu atom H pada gugus amida dapat diganti dengan gugus lain tanpa kehilangan aktivitas. Yang terakhir, daerah hidrofob dari C5 sampai C9 dapat diubah dengan cara yang bervariasi, tidak mempengaruhi bentuk konformasi esensialnya. Modifikasi pada C6 dan C7 menghasilkan turunan yang memiliki sifat kimia lebih besar, memperbaiki sifat farmakokinetik, dan meningkatkan aktivitas antibakteri, seperti pada kasus turunan 6-deoksitetrasiklin yaitu doksisiklin dan minosiklin gugus 6-hidroksi yang menyebabkan senyawa tidak mengalami reaksi degradasi menjadi 5,6 anhidrotetrasiklin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.